Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sosoknya sedang terus menjadi sorotan pasca pemungutan suara pemilu 2024. Pada beberapa kesempatan terlihat Prabowo nampak pincang saat berjalan. Akhirnya publik pun menyoroti kaki Prabowo yang terlihat pincang ketika berjalan, bahkan melahirkan isu tak sedap. Hinaan kaki pincang yang kerap disematkan pada Menteri Pertahanan tersebut. Konon ini disebabkan memburuknya organ dalam Prabowo. Tapi yang lebih menyedihkan ialah sejumlah pembencinya mengolok-oloknya dengan sadis. Prabowo disebutkan manusia pincang dari goa. Padahal jika mereka tahu kisah di balik kaki pincang tersebut, mungkin mereka akan tercengang dan menyesal. Bagaimana kisah sebenarnya tentang kaki Prabowo Subianto? Nah, berikut ini ulasannya. Sejak kecil, Prabowo Subianto bercita-cita jadi tentara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkap cita-cita masa kecilnya yang ingin menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Atau saat itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Pada wawancara dengan jurnalis senior Najwa Shihab, Prabowo mengungkap alasannya menjadi tentara. Salah satunya dapat membela rakyat Indonesia. Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa faktor utama yang membuatnya bercita-cita sebagai seorang tentara yaitu kegemaran terhadap kisah-kisah heroisme. Dia menceritakan bahwa keluarganya merupakan pejuang, sehingga kerap kali diingatkan untuk bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ternyata memiliki dua paman juga terjun di dunia militer. Salah satunya, nama paman tersebut kini disandang Prabowo. Yang banyak tidak tahu, paman saya namanya Subianto. Itulah nama yang saya sandang sekarang, Prabowo Subianto. Kata Prabowo, paman Prabowo itu bernama lengkap Subianto Joyo Hadikusumo, seorang tentara dengan pangkat terakhir kapten, bersama saudaranya Taruna Sujono Joyo Hadikusumo. Subianto terjun dalam pertempuran Lengkong, Tangerang Selatan, Mayor Elias Daan Mogot. Di dalam pertempuran itulah kedua saudara kandung Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo tersebut gugur. Mantan Danjen Kopassus menuturkan setelah Indonesia merdeka, Subianto dan Sujono masuk tentara. Subianto langsung perwira, sedangkan Sujono masuk jenjang taruna atau kadet. Mereka merupakan rekan seperjuangan Daan Mogot, perwira Tentara Republik Indonesia. Maka dari itulah Prabowo masuk Akademi Militer dan lulus pada tahun 1974. Bukan hanya sekedar menjadi tentara, ternyata mantan Danjen Kopassus itu menginginkan dirinya menjadi seorang jenderal bintang 4. Meski tidak kesampaian, Prabowo tetap merasa bersyukur atas pengabdiannya selama ini yang menorehkan bintang 3 di pundaknya dengan pangkat Letnan Jenderal. Salah satu keberaniannya yang legendaris adalah saat menyelamatkan atasannya dari bidikan sniper Fatalin di Operasi Seroja Timur. Dalam sebuah kisah pertempuran lain, karena kenekatannya Prabowo sempat jatuh dari tebing yang tinggi. Prabowo menceritakan, saya pernah terjun, jatuh dari suatu latihan di Jerman. Saya juga pernah jatuh dari tebing di daerah operasi, yaitu resiko menjadi tentara. Saat itu beban berat saya di tebing, tangan saya tidak kuat lalu jatuh. Jelas pria 72 tahun itu. Untung ada pohon-pohonan, saya bisa bertahan. Saya sampai bisa diselamatkan anak buah saya. Saat masih muda dan sehat, rasa sakit itu tak pernah dirasakan oleh Prabowo Subianto. Ia baru mulai merasa sakit belakangan ini. Terasanya justru baru sekarang-sekarang ini, dan itu kelihatan dari cara jalan saya. Kalau waktu itu kan saya nggak terlalu merasakan terangnya. Nah, dari sinilah Prabowo mengatakan, salah satu penyebab kakinya pincang ialah karena jatuh dari tebing dan beberapa kali ikut dalam pertempuran. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengatakan, hinaan kaki pincang yang kerap disematkan pada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto cukup dibalas dengan senyuman. Hal ini disampaikannya menyusul kabar Prabowo sampai diejek memiliki kaki pincang ketika berjalan. Gak usah diperhatikan ejekan-ejekan itu, kita senyumin lagi, kita gemoyin aja. Kita senyumin aja ejekan-ejekan hinaan-hinaan, kata Hashim. Hashim turut membela Prabowo yang kerap dihina dan diejek publik karena memiliki kaki pincang. Ia mengatakan kaki pincang Prabowo disebabkan karena terluka dalam pertempuran. Tapi saya ingin sampaikan bahwa Prabowo Subianto jadi pincang karena dia ikut berperang. Dan dia hampir mati 5 kali untuk Republik Indonesia. Dan dia pincang karena dia terluka
dalam pertempuran untuk Merah Putih untuk Republik Indonesia. Sambungnya, lebih lanjut dia menambahkan tidak ingin ambil pusing dengan hinaan atau ejekan kaki pincang Prabowo. Bahkan dia menyebut Prabowo sebagai si pincang dari Goa. Mantan ajudan Prabowo, Kapten Purnawirawan Agustinus Susanto mengungkapkan penyebab kaki Prabowo agak pincang. Agustinus membeberkan kisahnya. Banyak berita simpang siur tentang kakinya Pak Prabowo itu. Kenapa? Kecelakaan di mana? Tanya Dedi kepada Agustinus. Kakinya Pak Prabowo itu dulu pada saat beliau free fall itu terjadi kecelakaan, sehingga kakinya patah dan harus dipet, ungkap Agustinus. Cerita lain soal Prabowo pun sampai membuat Agustinus sedih hingga menangis. Lantaran atasannya saat itu nyaris bernasib malang ketika terjun payung di Pidie, Aceh. Saya kalau ingat itu terharu, saya orang kampung, orang desa, bukan orang berada. Jadi saat saya kecelakaan itu berawal di kesatuan, tuturnya. Sebagai ajudan dan yang sedang berada di markas, Agustinus bertugas menyiapkan segala keperluan dan perlengkapan Prabowo untuk terjun. Namun saat itu ia menemukan kejanggalan. Payung itu ada 3. Saya agak sedikit bertanya-tanya mengapa payung itu ada tandanya. Sementara ratusan kali saya terjun sama beliau tidak pernah ada tulisan ini untuk siapa, ungkap Agustinus. Karena sadar ada sesuatu yang mencurigakan, Agustinus pun memutuskan untuk menukar perlengkapan terjun milik Prabowo dengan punyanya. Setelah saya siapkan semua, payung punya beliau, ini saya tukar dengan payung saya. Payung beliau masih di markas, sementara payung saya panggul, saya bawa ke kediaman dinas beliau. Ia tidak berani menyebut kejanggalan itu kepada Prabowo. Agustinus pun tidak mau menduga ada seseorang yang berusaha melakukan percobaan untuk mencelakai Prabowo Subianto saat itu. Singkat cerita, ketika terjun dari pesawat, kejadian nahas menimpa Agustinus. Ia tidak pada posisi seharusnya penerjun payung ketika melompat keluar dari pesawat. Pada saat saya loncat, saya kaget ternyata kaki saya berada di atas, kepala di bawah. 2 penerjun setelah saya melintas di atas saya. Seketika ia menyadari payung yang dipakainya ada masalah. Perlengkapan terjun yang seharusnya dipakai Prabowo. Agustinus kemudian berusaha menggerakkan kakinya seperti mengayuh agar posisi badannya berbalik. Nyawanya selamat, namun tubuh Agustinus cedera berat hingga harus dirawat di rumah sakit. Mengetahui ajudannya mengalami kecelakaan, Prabowo langsung menjenguk. Pak Prabowo tanya sama saya, apa yang kamu rasakan? Saya bilang, gak apa-apa. Beliau bilang, kalau rumah sakit di Indonesia gak bisa, saya minta agar kamu dirujuk di luar negeri, imbuhnya. Mengingat momen itu, kesedihan dan air mata Agustinus tidak tertahankan. Ia pun menceritakan sikap Prabowo kepadanya yang dianggap tidak mungkin terjadi antara atasan kepada bawahan. Yang saya sedih sekali sampai sekarang itu, dia pijitin saya. Padahal saya tahu beliau itu komandan saya, kan gak mungkin lakukan itu kepada saya, ungkap Agustinus sembari membasuh air mata yang menetes. Makanya ketika banyak orang mengatakan, Pak Prabowo itu jahat, arogan, saya nggak bisa terima. Tapi tidak semua orang mau percaya itu yang terjadi. Purnawirawan TNI ini sebenarnya tidak ingin menceritakan kisah tersebut lantaran membuatnya sedih. Selain itu, ia pun tidak berniat mendapatkan pengakuan dari siapapun termasuk Prabowo. Nah itulah tadi jawaban dari kisah kenapa kaki sang jenderal tampak pincang pada beberapa kesempatan. Ternyata ada cerita haru di balik semua itu ya, Tech Lovers. Kita nantikan ya kepemimpinan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat dan amanah dalam memimpin bangsa ini. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like dan bagikan video ini. Bye!